Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Suryani dari kelas Ewako. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari Q-Learning. Latar belakang dari Q-Learning adalah algoritma yang merupakan penguatan of policy yang berbasis nilai yang digunakan untuk pencarian jalur dan yang berusaha menemukan tindakan terbaik untuk diambil mengingat keadaan saat ini, seperti mengambil tindakan acak, dan oleh karena itu kebijakan tidak diperlukan. Lebih khusus lagi, Q-Learning berusaha mempelajari kebijakan yang memaksimalkan total reward. Untuk rumusan masalahnya yaitu agen, di mana agen tersebut merupakan mobil, harus berpindah dari titik awal ke titik akhir di sepanjang jalur yang memiliki rintangan. Agen harus mencapai target dalam jalur singkat mungkin tanpa mengenai rintangan, dan dia harus mengikuti batas yang dicakup oleh rintangan. Untuk tujuan, menemukan estimasi fungsi nilai aksi optimal atau key function, dan membantu mendeteksi sampai ke tujuan menggunakan Q-Learning. Q-Learning merupakan algoritma pembelajaran penguatan model bebas untuk mempelajari nilai suatu tindakan dalam keadaan tertentu. Itu tidak memerlukan model lingkungan dan dapat menangani masalah dengan transisi stokastik dan penghargaan tanpa memerlukan adaptasi. Q-Learning merupakan proses melatih Q-function atau fungsi nilai aksi yang secara internal adalah Q-tabel yang berisi semua nilai pasangan state action. Diberikan state dan action, lalu mencari Q-function ke dalam Q-tabel nilai yang sesuai. Ketika pelatihan selesai, maka memiliki Q-function yang optimal, yang berarti memiliki Q-tabel yang optimal. Dan jika kita memiliki Q-function yang optimal, kita memiliki kebijakan yang optimal, karena kita tahu untuk setiap keadaan tindakan apa yang terbaik untuk diambil. Untuk pemecahan masalah Q-Learning terdapat 5 step. Step pertama, inisialisasi Q-tabel. Untuk step kedua, yaitu pilih tindakan atau saat awal objek akan memilih secara acak kemana akan bergerak. Yang step 3, lakukan tindakan atau objek melangkah ke arah acak yang sudah dipilih sebelumnya atau melakukan eksplorasi random. Untuk step 4, mengukur imbalan atau objek menilai bila mendekati tujuan plus 1, bila menjauhi min 1, menganalisa apakah dia sudah sampai tujuan. Untuk step 5, evaluasi atau objek menganalisa apakah jalan yang dilaluinya sudah efisien atau belum. Untuk obstacle-nya yaitu saya memakai 4 obstacle, di mana obstacle pertama itu road cloud yang terdiri dari road cloud 1, 2, 3. Yang kedua trees yang terdiri dari trees 1 dan 2. Yang ketiga traffic light yang terdiri dari traffic lights dan pedestrian. Yang keempat buildings yang terdiri dari building 1, building 2, shop, bank 1, bank 2. Untuk size environment yang saya gunakan yaitu pixelnya 40, environment height 10, environment width 10, dan episodenya 700. Untuk pemodelannya menggunakan pemodelan Q-Learning, di mana kita mengimport environment dan agen brand yang kita gunakan. Lalu kita mendefinisikan fungsinya, di mana episode yang saya gunakan yaitu 700. Setelah itu kita showing funnel road, terus showing Q-tabel, dan kita plotting the result. Q-tabel ini merupakan hasil dari run kode tadi. Nah, ini terdapat 20 rute pendek dan 120 rute panjang, di mana panjang Q-tabel yaitu 76 secara full, dan panjang funnel Q-tabel yaitu 19, di mana ini merupakan rute yang paling optimal. Selanjutnya episode via step dan via cost, di mana pada saat di posisi episode 550 agen ini sudah optimal karena sudah tidak lagi melakukan eksplorasi random, karena dirasa ini sudah optimal. Jadi sudah tidak lagi melakukan eksplorasi random, jadi dia
akan tetap melalui jalur yang dianggapnya optimal terus. Jadi akan terus melaluinya. Untuk ini merupakan performa model, di mana ini merupakan obstacle-obstacle yang dilalui agen menuju finish. Dan ini merupakan rute yang dianggap paling optimal untuk agen dapat mencapai ke finish, di mana dimulai dari ini sampai ke finish ini. Finishnya di mana? Finishnya itu bendera. Dan agennya sendiri saya menggunakan mobil. Kesimpulannya yaitu dengan menggunakan Q-learning, menemukan jalan dapat dilakukan dengan lebih efisien karena objek tidak harus berjalan menelusuri seluruh wilayah dulu untuk mencapai tujuan, namun cukup melangkah acak pada langkah pertama, lalu berikutnya objek akan belajar secara mandiri tentang langkahnya. Selanjutnya objek di awal keluar lintangan, namun setelah itu kembali masuk ke dalam lintasan dan tidak pernah keluar rintangan lagi sampai ke titik tujuan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.